Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat calon tamu Allah, haji bukan sekadar perjalanan jauh ke tanah suci. Ia adalah perjalanan fisik, mental, dan spiritual yang menguji kesabaran, keikhlasan, sekaligus ketahanan tubuh. Apalagi untuk haji 2026, mayoritas jemaah Indonesia adalah usia matang dan lansia. Jangan sampai niat yang sudah puluhan tahun dipendam, justru terganggu karena kurang persiapan. Di video ini kita akan membahas secara lengkap dan praktis, bagaimana mempersiapkan fisik, ilmu, keuangan, perlengkapan, hingga dokumen penting agar haji Anda tenang, lancar, dan insya Allah mabrur. Mari kita mulai dari fondasi terpenting, kesehatan. Sahabat calon tamu Allah, persiapan fisik bukan sekadar formalitas sebelum berangkat haji. Ini adalah fondasi utama agar ibadah Anda berjalan lancar tanpa hambatan kesehatan. Di Tanah Suci, aktivitas fisik meningkat drastis. Dalam sehari, jemaah bisa berjalan 3 hingga 10 km, terutama saat menuju Masjidil Haram, melaksanakan tawaf dan sa'i, hingga puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena itu, mulailah latihan ringan sejak sekarang. Biasakan jalan kaki 3-5 km, minimal 3-4 kali seminggu. Lakukan secara konsisten agar jantung, paru-paru, dan otot kaki terbiasa bekerja lebih lama. Bagi lansia, latihan bisa dimulai dari jarak pendek lalu ditingkatkan perlahan sesuai kemampuan. Selain olahraga, perhatikan asupan makanan. Konsumsi sayur, buah, dan protein seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh. Hindari makanan yang memicu asam lambung, alergi, atau gangguan pencernaan. Jangan lupa cukupi kebutuhan cairan setiap hari. Lakukan pemeriksaan kesehatan rutin di fasilitas resmi yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pastikan vaksin wajib seperti meningitis dan influenza sudah lengkap sesuai regulasi dari pemerintah Indonesia dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Bagi yang memiliki penyakit bawaan, bawa obat pribadi lengkap dengan resep dokter, simpan di tas kabin agar mudah dijangkau. Dan yang tak kalah penting, istirahat cukup. Jangan memaksakan diri. Tubuh yang sehat adalah kunci kehusyukan ibadah Anda di Tanah Suci. Sahabat calon tamu Allah, haji bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan ilmu dan hati. Banyak jemaah yang tubuhnya kuat, namun bingung saat praktik di lapangan karena kurang memahami tata cara ibadah. Inilah pentingnya persiapan ilmu sebelum berangkat. Ikuti manasik haji secara rutin, baik yang diselenggarakan oleh KBIH maupun pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Jangan hanya hadir secara formalitas. Catat setiap penjelasan, pahami alur ibadah dari niat ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, hingga tahallul. Jika ada yang belum jelas, jangan ragu bertanya kepada pembimbing. Selain memahami teknis, hafalkan doa-doa penting seperti talbiyah, doa saat tawaf, doa sa'i, dan doa wukuf di Arafah. Tidak harus panjang, tetapi pahami maknanya. Saat hati mengerti arti doa yang dibaca, kehusyukan akan terasa lebih dalam. Persiapan spiritual juga tidak kalah penting. Biasakan memperbanyak sholat sunnah, zikir, membaca Al-Quran, dan istighfar jauh sebelum keberangkatan. Latih kesabaran sejak di tanah air. Karena di Tanah Suci, ujian kesabaran pasti datang, baik dalam bentuk antrean panjang, cuaca panas, maupun perbedaan karakter sesama jemaah. Dan yang paling utama, luruskan niat. Datanglah semata-mata untuk Allah, bukan untuk gelar atau pujian. Karena haji yang mabrur lahir dari hati yang ikhlas, bukan dari sekadar sempurnanya rangkaian ritual. Persiapan keuangan seringkali membuat jemaah cemas. Takut kurang uang, takut tidak cukup belanja, atau khawatir ada kebutuhan mendadak. Padahal prinsip utama dalam berhaji adalah sederhana dan fokus pada ibadah, bukan konsumsi. Pada penyelenggaraan haji sebelumnya, jemaah Indonesia mendapatkan living cost sekitar Rp750. Untuk kepastian nominal tahun 2026, kita menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dana ini umumnya cukup untuk kebutuhan makan tambahan, laundry ringan, dan keperluan pribadi selama di Tanah Suci. Tidak perlu membawa uang tunai terlalu banyak. Selain berisiko hilang, uang berlebih justru memicu keinginan belanja berlebihan. Sebaiknya siapkan dana cadangan secukupnya untuk kondisi tak terduga, seperti membeli obat tambahan atau kebutuhan mendesak lainnya. Disarankan membawa kartu ATM atau debit berlogo Visa atau Mastercard agar bisa menarik rial langsung di mesin ATM Arab Saudi. Kurs biasanya lebih stabil dan aman dibanding menukar uang ke pedagang yang menerima rupiah, yang seringkali memberikan nilai tukar kurang menguntungkan. Yang terpenting, atur niat sejak awal. Datanglah untuk beribadah, bukan untuk berburu oleh-oleh. Dengan perencanaan keuangan yang matang dan bijak, hati menjadi lebih tenang, fokus ibadah lebih terjaga, dan perjalanan haji insya Allah terasa lebih ringan serta penuh keberkahan. Salah satu kesalahan paling sering terjadi saat haji adalah koper terlalu penuh sejak berangkat. Padahal, batas koper umumnya adalah 32 kg untuk bagasi dan 7 kg untuk kabin. Strategi terbaik justru bukan mengisi penuh, tetapi mengatur dengan cerdas. Idealnya, isi koper saat berangkat hanya sekitar 15-18 kg atau setengah dari kapasitas maksimal. Mengapa? Karena sepulang dari Tanah Suci, biasanya jemaah membawa oleh-oleh seperti kurma, air zam-zam sesuai ketentuan, sajadah, atau cenderamata untuk keluarga. Prinsip utamanya sederhana, bawa yang penting, ringan, nyaman, dan fungsional. Untuk jemaah laki-laki, perlengkapan inti meliputi kain ihram minimal 1 set ditambah 1 cadangan. Pilih bahan yang menyerap keringat dan tidak mudah melorot. Gunakan sabuk ihram yang memiliki kantong kecil untuk menyimpan uang atau gunting lipat kecil saat tahallul. Bawa 3 set gamis atau baju muslim yang nyaman dan tidak panas, 1 sarung, serta pakaian dalam secukupnya. Sendal jepit yang empuk dan tidak licin sangat penting, idealnya 2 pasang untuk cadangan. Tambahkan topi atau kopiah, kacamata hitam, dan payung lipat anti-UV untuk melindungi diri dari terik matahari. Untuk jemaah perempuan, mukena travel ringan 2 set sudah cukup. Pilih gamis yang longgar, menyerap keringat, dan mudah dicuci, sekitar 4 setel. Siapkan jilbab harian yang praktis, sarung tangan haji dengan telapak terbuka, kaos kaki secukupnya, serta sendal atau sepatu yang nyaman untuk berjalan jauh. Topi lebar dan payung anti-UV juga sangat membantu saat cuaca panas. Baik laki-laki maupun perempuan, bawalah ember lipat kecil untuk mencuci pakaian ringan, sabun sachet, perlengkapan mandi secukupnya, handuk kecil, powerbank, adaptor colokan kaki 3, serta botol minum kosong yang bisa diisi ulang. Ingat, haji bukan lomba membawa koper terbesar. Semakin ringan bawaan Anda, semakin ringan pula langkah ibadah Anda. Sahabat calon tamu Allah, seringkali orang sibuk menyiapkan koper, tapi justru lalai pada dokumen. Padahal tanpa dokumen lengkap, Anda tidak bisa bergerak bebas selama di Tanah Suci. Pertama, paspor. Biasanya paspor dibagikan saat di asrama haji sebelum keberangkatan. Setibanya di Arab Saudi, paspor akan dikelola oleh petugas kloter dan disimpan secara kolektif di hotel demi keamanan. Menjelang kepulangan, paspor akan dibagikan kembali kepada masing-masing jemaah. Jadi pastikan data di paspor sudah benar jauh-jauh hari. Kedua, visa haji resmi. Prosesnya terintegrasi melalui pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi. Jangan pernah tergoda jalur tidak resmi, karena risiko ditolak masuk sangat besar dan bisa berujung deportasi. Ketiga, yang sangat penting di lapangan adalah kartu nusuk. Kartu identitas resmi ini wajib dipakai setiap keluar hotel, masuk area masjid, naik bus, hingga saat puncak ibadah. Tanpa kartu ini, akses bisa ditolak. Selain versi fisik, tersedia juga versi digital melalui aplikasi nusuk. Bahkan, kartu ini digunakan untuk pemesanan izin masuk raudah di Masjid Nabawi. Selain itu, siapkan salinan dokumen penting, simpan di tas terpisah, dan foto digital di ponsel sebagai cadangan. Dokumen aman, ibadah pun tenang. Sahabat calon tamu Allah,
Haji 2026 mungkin terasa masih beberapa waktu lagi. Tapi percayalah, persiapan terbaik bukan dimulai saat koper dibuka, melainkan saat hati mulai dibenahi. Ketika nanti kita berdiri di Arafah, mengenakan kain ihram sederhana, tanpa jabatan, tanpa gelar, tanpa perbedaan status, yang tersisa hanyalah diri kita dan Allah. Di momen itulah semua latihan fisik, semua manasik, semua doa yang kita hafalkan akan diuji dalam kesungguhan dan keikhlasan. Haji bukan hanya soal sampai di tanah suci, tapi tentang bagaimana kita pulang dengan hati yang lebih bersih, lisan yang lebih terjaga, dan akhlak yang lebih lembut. Mulailah dari sekarang, perbaiki sholat, ringankan tangan untuk bersedekah, jaga kesehatan, perkuat sabar, dan luruskan niat semata-mata karena Allah. Karena haji mabrur bukan hadiah keberangkatan, melainkan hasil dari persiapan dan ketulusan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Anda, persiapan apa yang paling menantang menjelang haji 2026? Fisik, mental, atau keuangan? Tulis di kolom komentar. Mari kita saling berbagi dan menguatkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kepada keluarga atau sahabat yang juga akan berhaji tahun 2026. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju Baitullah dan menerima seluruh amal ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.